Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita dapat belajar lagi. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik semuanya, kita kembali lagi belajar di sini, belajar tentang tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dalam subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dalam pembelajaran ketiga. Namun sebelumnya, mari kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Adik-adik, apakah kamu pernah memperhatikan hewan berlari? Apa perbedaan cara hewan berlari dengan manusia? Mengapa makhluk hidup diberi keterampilan berlari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sambil mempraktekannya. Pernahkah adik-adik memperhatikan gerak hewan? Ternyata hewan juga bergerak dengan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ingatkah adik-adik apa yang dimaksud dengan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor? Adik-adik sudah berlatih bagaimana melempar, menangkap, dan memukul bola. Keterampilan lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh untuk membuat seluruh tubuh berpindah tempat. Contohnya, berlari, berjalan, dan melompat. Keterampilan non-lokomotor adalah kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuh berpindah tempat. Contohnya, memutar pinggang, menekuk badan, menekuk tangan, dan kaki. Permainan rounders. Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rounders dan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Lapangan berbentuk segi 5 sama sisi. Masing-masing sisi panjangnya 15 meter, ditandai dengan 5 tempat hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdiri 5 base, yaitu base 1 sampai 5. Peralatan: 5 tempat hinggap base terbuat dari keset, masing-masing berukuran 40 x 40 cm. 1 tempat pelambung bowyer ukuran 40 cm x 40 cm. Kayu pemukul panjang 1 meter, garis tengahnya 7 cm, panjang pegangan 48 cm. Untuk bola, kelilingnya adalah antara 19 sampai 22 cm, beratnya antara 80 sampai 100 gram. Nah, seperti inilah lapangan rounders. Ada base 1 sampai base 5. Permainan rounders. Setelah selesai melakukan permainan rounders, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu pelajari dari permainan rounders ini? Apa manfaat yang kamu peroleh dari bermain rounders? Apakah kamu sudah dapat menguasai cara dasar bermain rounders dengan baik? Bagaimana kerjasama tim rounders kamu? Apa yang perlu ditingkatkan dalam permainan rounders di masa yang akan datang? Adik-adik telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat adik-adik lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Ayo mengamati, menganalisis gambar berseri ini. Perhatikan perkembangbiakan generatif. Ini ada
kupu-kupu yang menghinggap di bunga. Terjadi pembuahan, yaitu ada buah mangga di sini. Terus di sini biji dari buah mangga tumbuh tunas. Jadi di sini ada 3 rangkai gambar, yaitu kupu-kupu di mana menghinggap di bunga yang melakukan penyerbukan, yang menghasilkan buah mangga, dan terus akhirnya biji mangga tumbuhlah tunas. Inilah perkembangbiakan generatif. Perkembangan vegetatif buatan. Di sini ada pertama cangkok. Gambar 1 menunjukkan ranting pohon dikupas sedikit. Yang gambar kedua, ranting pohon yang sudah dikupas tadi dikasih tanah atau media, terus akhirnya diikat, terbungkus seperti ini. Dan gambar ketiga menunjukkan akhirnya tumbuhlah akar di sana. Ini adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yaitu yang pertama adalah cangkok. Yang kedua adalah dengan stek, batang, yaitu batang dipotong-potong kecil, terus kedua ditancapkan ke tanah, ketiga dari tancapan di tanah tadi akan tumbuhlah benih, tumbuhlah tanaman seperti gambar nomor 3. Yang keempat adalah menyambung. Yang ketiga adalah menyambung, yaitu proses penyambungan antara pohon induk dengan pohon yang lainnya. Seperti ini contohnya. Yang pertama, pohon induk dipotong seperti membentuk huruf V. Terus pohon yang lainnya yang mau disambungkan dipotong juga, dimasukkan ke dalam pohon induknya. Kedua seperti itu sama, dipotonglah, dimasukkan potong induknya. Yang ketiga baru melekat dan akhirnya tumbuhlah tunas di pohon yang disambungkan tadi. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami. Di sini ada akar tinggal, yaitu contohnya adalah jahe. Terus ada umbi lapis, contohnya bawang merah. Di sini umbi batang, contohnya ketela. Umbi akar, contohnya adalah wortel. Nah, di sini juga ada tunas adventif, yaitu cocor bebek, contohnya. Di sini ada spora. Di sini juga ada gerage. Ayo mengamati perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina putik. Perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuh tanpa perkawinan. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti adik-adik telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ayo mencoba berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Gambar di atas dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Di sini ada gambar ayam, terus kelapa, ada ikan dan pohon. Ayo berlatih. Adik-adik sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik.
Ambillah salah satu kesimpulanmu, tukarkan dengan temanmu. Adik-adik akan membaca kesimpulan milik temanmu dan tulislah komentarmu mengenai kesimpulan temanmu. Berikut adalah hal-hal yang bisa kamu komentari tentang kesimpulan temanmu. Kesimpulan yang baik berisi: A. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. B. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Supaya pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, berikutnya kerjasama dengan orang tua. Sampaikan postermu kepada orang tua dan teman di lingkunganmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat berlatih, dan jangan lupa like, share, and subscribe.